Ya, kali ini kita akan membahas mengenai radiasi benda hitam yang merupakan aplikasi dari distribusi foton, yang merupakan distribusi Bose-Einstein ya. Nah, jadi radiasi benda hitam itu adalah benda, jadi benda hitamnya ya ini, bukan radiasi benda hitam. Benda hitam itu adalah benda yang dapat menyerap atau memancarkan panas dengan baik. Benda hitam dapat dipandang sebagai kotak yang berisi foton gitu. Jadi ini adalah sebuah kotak itu hitam gitu kan yang dapat menyerap atau memancarkan panas gitu. Nah, ini di dalam kotak ini berisi foton. Foton itu adalah gelombang elektromagnetik sehingga foton dapat direpresentasikan sebagai gelombang berdiri dalam kotak. Jumlah foton di dalam benda hitam itu tidak konstan karena foton dapat diserap atau dipancarkan oleh atom di dinding kotak. Nah, karena jumlah foton itu tidak konstan, maka distribusi Bose-Einstein untuk gas foton itu adalah NK sama dengan GK per E pangkat EK per KT minus 1. Nah, untuk mendapatkan rapat keadaan dalam suku panjang gelombang, maka kita tinjau rapat keadaan dalam suku momentum. Jadi GK itu kan adalah B dikalikan D gamma gitu kan, di mana gamma ini adalah elemen volume ruang fasa. Elemen volume ruang fasa itu adalah volume spasial dikalikan elemen volume ruang momentum. Elemen volume ruang momentum adalah 4pi P kuadrat dP. Itu kan ini adalah volume bola pada ruang momentum gitu kan. Jadi bola di sini luas bola itu kan 4pi P kuadrat atau 4pi R kuadrat gitu kan dikalikan ketebalannya dP. Dan B ini, nah kita tahu B untuk gas kuantum itu adalah 1/H⁻3. Nah, dengan menggunakan hukum de Broglie bahwa P sama dengan H per lambda, maka dP-nya adalah minus H d lambda per lambda kuadrat. Karena jumlah keadaan itu pasti positif, maka yang dapat disubstitusikan di sini dP-nya itu adalah nilai absolutnya. Dan kita akan dapatkan GK dalam fungsi panjang gelombang, yaitu GK-nya adalah 1/H⁻3 4pi Vs H per lambda kuadrat H d lambda per lambda kuadrat. Tidak lain GK-nya adalah 4pi Vs per lambda pangkat 4 d lambda. Nah, apabila didefinisikan rapat keadaan persatuan volume, yaitu J lambda d lambda, itu adalah N lambda d lambda per Vs. Jadi N lambda d lambda itu adalah GK, karena N lambda d lambda itu kan, ya ini NK-nya gitu. Karena GK itu kan sebuah isi gitu, terus ujung-ujungnya di lambda kan. Jadi NK ini kita bisa tulis dalam N lambda d lambda atau rapat keadaannya. Atau dulu kita pernah menuliskan sebagai itu gitu ya. Ini sama aja, ini cuma cuma notasi aja. Yang penting kita tahu maknanya adalah N lambda d lambda. Nah, J lambda d lambda itu adalah rapat keadaan, rapat jumlah sistem gitu ya, persatuan volume gitu. Jadi J lambda d lambda-nya adalah 1/Vs GK. Jadi sebenarnya rapat keadaan itu ini ya, rapat keadaan assembly itu. Kalau ini adalah rapat sistem yang menempati keadaan. Ini harusnya rapat sistem. 1/Vs GK per E pangkat E per KT minus 1. Nah, yang lain adalah 4pi per lambda pangkat 4 seper E pangkat HC per lambda KT minus 1 d lambda. Karena pada gelombang elektromagnetik yaitu kan adalah HF gitu ya. Nah, ini adalah HC per lambda. Nah, dengan demikian kita definisikan rapat energi persatuan volume itu U lambda d lambda adalah E energi dikalikan J lambda d lambda. Tidak lain adalah 4pi Hc per lambda pangkat 5 d lambda per E pangkat Hc per lambda KT minus 1. Nah, karena cahaya itu dia memiliki dua polarisasi, cahaya itu dia memiliki dua arah ketar ya, arah yang tegak lurus dan yang sejajar ini, medan listriknya maksudnya. Tegak lurus dan sejajar medan listrik.
maka rapat jumlah keadaan itu dikalikan 2 karena ya kan ada 2 keadaan yang mungkin nih, gitu kan. Nah, dengan demikian J lambda D lambdanya menjadi 8pi per lambda pangkat 4 seper E pangkat HC per lambda KT minus 1 D lambda. Nah, kita memiliki hubungan seperti ini, rapat keadaan dan rapat energi. Nah, apabila ditransformasi dalam suku frekuensi nu dengan hubungan bahwa C sama dengan lambda nu gitu ya, C sama dengan ya kalau di mekanika gelombang V sama dengan lambda F gitu. Nah, ini C sama dengan lambda nu. Nu ini ya tidak lain adalah frekuensi ini. Dan energi E sama dengan H nu, maka kita dapat hubungan energinya yaitu U nu D nu sama dengan 8pi H nu pangkat 3 per C pangkat 3 D nu per E pangkat H nu per KT minus 1. Nah, persamaan ini dikenal sebagai hukum radiasi Planck. Jadi hukum radiasi Planck itu ya U lambda di lambda atau U nu D nu. Ya, ini ada dua versi sebagai fungsi panjang gelombang maupun sebagai fungsi frekuensi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum pergeseran Wien. Untuk mendapatkan nilai maksimum dari distribusi rapat energi, maka turunan pertama itu harus sama dengan 0. Jadi du lambda per d lambda itu sama dengan 0. Nah, karena U lambdanya adalah 8pi Hc per lambda pangkat 5 seper E pangkat Hc per lambda Kt minus 1. Untuk menyelesaikan turunan ini ya, ini kan agak ribet nih. Nah, ini kita misalkan X sama dengan lambda Kt per Hc gitu. Nah, dengan demikian U sebagai fungsi X itu adalah 8pi Hc per Kt per 8pi Hc. Ini kan lambda pangkat 5 tuh, lambda pangkat 5-nya menjadi Kt per Hc pangkat 5 seper X pangkat 5 E pangkat seper X gitu kan, minus 1. Dan untuk mendapatkan du d lambdanya itu adalah du dx d lambda dengan perkalian dengan turunan rantai gitu. Nah, di mana dx d lambdanya itu adalah Kt per Hc gitu, dan tugas kita itu menjadi mencari du dx-nya gitu. Nah, jadi du dx-nya itu seperti ini. Nah, dimana kita intinya ini ya mencari yang ini aja karena ini hanyalah sebuah konstanta gitu. Jadi mencari ddx dari misalkan ini adalah superset, z-nya itu yang ada di dalam penyebut di sini. Nah, turunan dari superset itu adalah minus superset kuadrat dz dx gitu kan, dengan aturan rantai lagi, dan kita dapatkan menjadi seper dari x pangkat 5 e pangkat seper x minus 1 kuadrat dikalikan dengan 5x pangkat 4 e pangkat seper x minus 1 dikurangi x pangkat 5 dikalikan seper x kuadrat e pangkat seper x. Nah, tidak lain hasilnya seperti ini, dan jika disederhanakan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, dengan demikian turunan rapat energinya itu adalah du d lambdanya. Nah, kita dapatkan hubungan seperti ini. Jadi du d lambdanya adalah minus 8pi Hc Kt per Hc pangkat 6 dikalikan fungsi X ini ya, itu harus sama dengan 0 karena kita ingin mencari nilai U pada U maksimum dengan panjang gelombang tertentu. Nah, agar ini tuh sama dengan 0, maka suku pembilang ini yang harus sama dengan 0. Dengan demikian 5x minus 1 E pangkat seper X minus 5x itu sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari akar-akarnya, ini kita mencari nilai X yang memenuhi hubungan ini. Ya, ini agak sulit ketika kita mencarinya secara analitik gitu ya. Jadi kita perlu gunakan metode numerik, entah apa ya, biasanya Newton-Raphson atau apa, terserah. Dan kita akan mendapatkan nilai X itu adalah sekitar 0,194197.
Nah, dengan demikian, lambda max-nya yaitu panjang gelombang dengan energi maksimum adalah lambda max KT per HC itu sama dengan 0,194197 dan lambda max T-nya itu adalah 0,1941967 ya ini harusnya. HC per KT per K gitu ya. Dan kita dapatkan lambda max T itu sama dengan 2,8 kalikan 10 pangkat minus 3 meter Kelvin gitu. Nah, ini kan nilainya udah kita ketahui tuh, dan jika dikalikan itu akan dapat bentuk seperti ini. Nah, hubungan ini itu kan apa yang telah kita kenal di SMA ya, tidak lain adalah hukum pergeseran Wien. Nah, di SMA kita diberikan rumus seperti ini. Nah, sekarang di ilmu statistik kita bisa memahami dari mana asalnya. Nah, hukum pergeseran Wien ini dapat dipakai untuk menghitung suhu suatu benda dengan melihat spektrum gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda tersebut. Karena energi itu berbanding dengan intensitas, maka spektrum pancaran yang diambil adalah spektrum dengan intensitas terbesar dan kemudian didistribusikan ke persamaan Wien, yaitu tadi lambda max T itu adalah 2,8 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, dengan demikian ketika kita dapatkan lambda dengan nilai maksimum misalkan di sini atau yang ini gitu ya. Nah, ini kita bisa dapatkan suhu dari permukaan benda itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah radiasi Stefan Boltzmann. Sebuah benda hitam memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan panjang gelombang, namun intensitasnya berbeda-beda. Nah, ini seperti ini tadi ya. Ini, misalkan ini yang kita lihat yang grafik merah ini semua itu adalah hasil pancaran suatu benda yang memiliki suhu 6000 Kelvin. Jadi terlihat bahwa benda hitam itu dia memancarkan semua rentang panjang gelombang ini dari ultraviolet sampai ini mungkin sinar radio ini. Jadi semua benda hitam itu memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan panjang gelombang meskipun intensitasnya berbeda-beda. Ketika panjang gelombang itu menuju 0, intensitasnya juga menuju 0. Jadi tadi gambarnya seperti ini ya. Seperti ini. Gitu kan? Dan ketika panjang gelombangnya menuju tak hingga, intensitasnya juga menuju 0. Di mana intensitas maksimum dari gelombang itu berada pada lambda sama dengan lambda max. Untuk mendapatkan rapat energi total yang dipancarkan oleh benda hitam, maka dapat diintegralkan persamaan rapat energi untuk semua panjang gelombang, yaitu U totalnya sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga U lambda D lambda, tidak lain adalah 8pi Hc integral dari 0 sampai tak hingga 1 lambda pangkat 5 D lambda per E pangkat Hc per lambda KT minus 1. Nah, jadi untuk menyelesaikan integral ini, kita ambil permisalan bahwa Y sama dengan Hc per lambda KT. Dengan D lambdanya itu ya kita turunkan ini kan, tidak lain menjadi minus Hc per Y kuadrat KT dy. Gitu kan, ya ini kita pindahkan ke sana gitu kan, dan kita dapatkan lambda sebagai fungsi Y. Nah, dan juga ketika lambda itu mendekati 0, Y-nya itu tak hingga gitu, dan ketika lambdanya tak hingga, Y-nya itu 0, sehingga U totalnya itu menjadi 8pi Hc integral dari tak hingga sampai 0 KT per Hc pangkat 5 Y pangkat 5 minus Hc per KT Y kuadrat dy per E pangkat Y minus 1. Nah, ini menyisakan 8pi Hc KT per Hc pangkat 4 integral dari 0 sampai tak hingga, ini kan minus nih, minus ini digunakan untuk mengubah batas integralnya, membalik gitu ya, menjadi integral dari 0 sampai tak hingga Y pangkat 3 dy per E pangkat Y minus 1 gitu. Nah, ini memiliki suku T pangkat 4 dan yang lainnya itu adalah sebuah konstanta atau angka gitu.
Karena integral tertentu itu kan hasilnya angka tuh, ya kan, integral setengah x kuadrat itu kan dari misalkan 0 sampai 1 itu kan sepertiga x pangkat 3 01, tidak lain adalah sepertiga. Nah, ini adalah angka gitu. Jadi integral ini itu hasilnya angka. Dan juga HCK itu kan juga sebuah konstan gitu kan. Nah, demikian kita bisa dapatkan energi totalnya, U total itu adalah sigma dikalikan P pangkat 4 gitu. Nah, persamaan ini disebut sebagai hukum radiasi Stefan Boltzmann, dengan sigmanya itu adalah sekitar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 gitu. Nah, ini juga apa yang kita kenal di SMA gitu kan, yang diberikan langsung gitu. Nah, ini kita bisa dapatkan rumusannya ternyata harus menggunakan statistik Bose-Einstein.